Pernah kan kalian bertanya-tanya mengenai fenomena layanan pinjaman online atau pinjol yang tampaknya masih diminati oleh banyak masyarakat Indonesia? Kita sering mendengar bahwa otoritas jasa keuangan telah menutup ribuan layanan pinjol dan investasi ilegal selama periode 2018 hingga 2022. Namun, tampaknya banyak orang masih menggunakan jasa tersebut. Mari kita jelajahi bersama hasil riset menarik dari No Limit Indonesia yang mengungkapkan alasan di balik fenomena ini. Riset ini dilakukan dengan cara yang sangat kreatif dan inovatif, yaitu memantau perbincangan di media sosial yang berisi kata kunci seperti pinjol, pinjaman online, pinjaman ilegal, pinjol ilegal, dan lain sebagainya. Data yang dihasilkan mencatat sebanyak 135.681 perbincangan yang terkait dengan topik ini selama periode 11 September-15 November 2021. Dari analisis yang mendalam terhadap data tersebut menemukan beberapa alasan yang mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan jasa pinjol meskipun ada tindakan keras dari OJK. Poin pertama yang mendominasi adalah untuk membayar utang lain yang sudah ada sebelumnya. Tampaknya layanan pinjol menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin menyelesaikan utang sebelumnya dengan mudah dan cepat. Namun, alasan-alasan lainnya juga cukup menarik untuk dipelajari. Beberapa orang memilih layanan pinjol karena mereka berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan membutuhkan dana tambahan untuk berbagai keperluan. Kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan dana cair juga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian besar masyarakat. Ternyata, gaya hidup juga menjadi salah satu penyebab orang menggunakan jasa pinjol. Adanya tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak juga berperan dalam menggiring orang menuju layanan pinjaman online. Namun, ada juga beberapa yang menyebutkan perilaku konsumtif sebagai penyebabnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mengenai manajemen keuangan dan literasi finansial yang baik dalam menggunakan layanan pinjol. Riset ini juga menarik karena memperlihatkan profil korban pinjol ilegal. Ternyata, mayoritas korban adalah guru, diikuti oleh mereka yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dan ibu rumah tangga. Ada pula beragam profesi lain yang terkena dampak, seperti karyawan, pedagang, pelajar, tukang pangkas rambut, dan bahkan ojek online. Temuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan nyata untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat regulasi untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal yang merugikan. Pada bulan April 2023, sebuah fakta menarik muncul dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebanyak 17 juta entitas telah menggunakan layanan pinjaman online di seluruh Indonesia, mencatat nilai pokok pinjaman yang masih berjalan atau outstanding loan mencapai angka mencengangkan yakni 50,5 triliun rupiah. Selain itu, cerita menarik lainnya adalah Jawa Barat ternyata juga menjadi provinsi dengan jumlah utang pinjol terbesar di tanah air. Pencapaian luar biasa ini menyentakan angka sebesar 13,57 triliun rupiah pada April 2023. Dan provinsi-provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, dan Yogyakarta juga memberikan andil besar dalam ragam utang pinjol di skala nasional. Lengkap dengan grafik menarik yang menggambarkan perbandingannya. Menariknya lagi, para pengguna layanan pinjol di Indonesia ternyata memiliki tingkat keberhasilan bayar atau TKB 90 yang mengagumkan, yaitu mencapai 97,18%. Bayangkan, hampir 97 dari 100 pengguna pinjol berhasil membayar utang mereka tepat waktu dalam jangka waktu sampai 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Namun, di balik prestasi yang cemerlang ini, ada kisah menarik tentang tingkat wan prestasi yang mencapai 2,82%. Dalam angka yang mungkin terlihat kecil, ternyata sekitar 3 dari 100 pengguna pinjol menghadapi masalah pembayaran utang dalam jangka waktu yang sama. Meskipun persentase tersebut tergolong kecil, jangan remehkan jumlah entitas pengguna pinjol yang terkena kasus wan prestasi atau gagal bayar utang. Data OJK mengungkapkan bahwa pada April 2023, sekitar 2,18 juta entitas pengguna pinjol perseorangan menghadapi kasus pinjaman tidak lancar dalam jangka waktu 30 hingga 90 hari. Total nilai utang yang terjerat mencapai angka mencengangkan, yakni 3,7 triliun rupiah.
Tak berhenti di situ. Kasus pinjaman macet dalam jangka waktu lebih dari 90 hari juga mencatatkan sekitar 358.000 entitas pengguna pinjol perseorangan. Dengan nilai total utang mencapai 1 triliun. Sungguh sebuah peringatan bagi kita semua bahwa kehati-hatian dalam mengelola pinjaman online menjadi hal yang tak bisa diabaikan begitu saja. Seiring dengan gemerlap dan kecanggihan teknologi keuangan, cerita utang dan prestasi bayar ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengelola keuangan dengan bijaksana. Semoga data-data menarik ini dapat membantu kita memahami betapa pentingnya kesadaran finansial dalam menggunakan layanan pinjaman online dan membawa kita ke arah perencanaan keuangan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Mari kita berpegang pada prinsip keuangan yang baik untuk mencapai kesejahteraan finansial dan mewujudkan impian kita dengan sukses. Sebelum saya akhiri video ini, mari kita ingat bersama bahwa keputusan menggunakan layanan pinjaman online adalah tanggung jawab pribadi masing-masing dari kita. Dengan pemahaman yang baik tentang konsekuensi dan risiko yang terkait, kita dapat memastikan bahwa layanan pinjaman online digunakan dengan bijaksana untuk membantu mencapai tujuan keuangan kita. Bukan untuk menambah beban finansial.